Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Yafet Widiawira dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan NPM 19013010146. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Hubungan Perkuliahan Daring dan Karantina Mandiri terhadap Pola Tidur Mahasiswa Akuntansi Kelas D Angkatan 2019 Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Nah, nantinya dalam presentasi ini saya akan membagi 3 topik bahasan menjadi 3 bab, yaitu yang pertama adalah bab pendahuluan, kedua bab pembahasan, dan yang ketiga bab penutupan. Langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini saya membagi lagi menjadi 5 subbab utama, yaitu yang pertama subbab tentang latar belakang, subbab identifikasi masalah yang kedua, dan yang ketiga subbab tujuan, keempat subbab manfaat, dan yang terakhir subbab daftar rujukan. Langsung saja saya akan membahas tentang subbab yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini dunia sedang dilanda oleh kemunculan virus yang bisa dibilang baru, yaitu coronavirus disease atau biasa disebut sebagai COVID-19. Nah, mengingat belum ditemukannya obat atas penyakit tersebut, maka upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas adalah dengan melakukan pembatasan sosial dan karantina mandiri atau bisa disebut sebagai swakarantina. Salah satu upaya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menangani penyebaran COVID-19 ini agar tidak menyebar semakin luas adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah yang dianggap menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Nah, hal yang demikian sebenarnya dapat memberikan dampak bagi perubahan kehidupan manusia di berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, politik, bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang pendidikan, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang terdampak oleh karena kehadiran COVID-19 ini. Nah, tetapi dalam penelitian ini, saya hanya memfokuskan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 di bidang pendidikan saja, khususnya bidang pendidikan tinggi. Pada bidang pendidikan tinggi, dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan perubahan sistem perkuliahan, yang tadinya sistem perkuliahan dilakukan secara tatap muka, diganti dengan sistem perkuliahan daring. Ternyata hal yang demikian juga mempengaruhi kehidupan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring. Contohnya saja pada aspek perubahan pola tidur selama masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan karantina mandiri dan perkuliahan daring terhadap perubahan pola tidur mahasiswa akuntansi kelas D angkatan 2019 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang mana mereka sebagai subjek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini. Saya memilih topik pembahasan yang seperti ini karena terinspirasi dari beberapa kasus yang menimpa rekan mahasiswa program studi akuntansi kelas D angkatan 2019 ini. Kasus-kasus yang saya maksudkan dalam konteks ini ada kaitannya dengan kendala teknis selama mereka menjalani perkuliahan daring. Kendala teknis yang ada hubungannya dengan jaringan internet, lalu aliran listrik, lalu ada juga yang mengatakan bahwa adanya keterbatasan perangkat elektronik yang menunjang perkuliahan daring. Lalu contoh lain adalah mahasiswa mengalami penurunan aktivitas gerak fisik dan peningkatan pemakaian alat digital seperti laptop dan ponsel pintar selama melakukan karantina mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada 2 identifikasi masalah yang saya angkat dalam karya tulis ilmiah saya. Yang pertama adalah perubahan jam biologis tidur mahasiswa akuntansi kelas D angkatan 2019 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah mengukur pengaruh perkuliahan daring terhadap perubahan jam tidur mahasiswa akuntansi angkatan 2019 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Di sini tujuan saya cantumkan 2 tujuan.
yaitu yang pertama menganalisis relevansi antara perkuliahan daring terhadap perubahan jam tidur, dan yang kedua menguraikan pengaruh perkuliahan daring terhadap perubahan jam tidur. Selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaat juga saya beri 2, yaitu yang pertama menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa yang menjalani perkuliahan daring untuk mengembalikan jam biologis tidur mereka. Lalu yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada perkuliahan daring. Kemudian untuk subbab daftar rujukan, untuk bagian pendahuluan saya hanya memakai 3 referensi saja sebagai rujukan, seperti yang bisa dilihat pada layar. Lalu selanjutnya adalah bab pembahasan. Di bab pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu kajian pustaka, kedua metode penelitian, dan yang ketiga hasil penelitian. Untuk yang subbab pertama, saya langsung saja membahasnya. Dalam penelitiannya pada tahun 1998, WHO mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi pola tidur seseorang, yaitu faktor psikologis, faktor kondisi fisik, faktor lingkungan, dan faktor gaya hidup. Lalu ada juga peneliti dari Universitas Oxford bernama Colin Apsey, dalam bukunya yaitu Insomnia: The Conceptual Issues in the Development, Persistence, and Sleep Treatment of Sleep Disorder in Adults pada tahun 2020 mengemukakan bahwa karantina mandiri memiliki potensi untuk merusak ritme sirkadian tubuh. Jadi secara singkat, ritme sirkadian ini merupakan ritme biologis yang terdapat pada setiap makhluk hidup untuk mengatur kapan waktunya tubuh untuk tidur dan kapan waktunya tubuh untuk beraktivitas, dengan sinar matahari sebagai patokannya. Dengan melakukan karantina mandiri, kemungkinan tubuh untuk mendapatkan asupan cahaya alamiah atau sinar matahari juga berkurang. Karena pada saat melakukan karantina mandiri, seorang individu akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan. Apabila ritme sirkadian tubuh ini rusak, maka tubuh akan merasa lebih lelah dan rasa kantuk di luar jam tidur malam hari juga meningkat. Apabila durasi tidur di luar jam tidur saat malam hari meningkat, maka pada saat malam harinya seseorang akan mengalami susah tidur karena kebutuhan jam tidur sudah terpenuhi pada saat di luar jam tidur malam hari. Lalu selanjutnya untuk metode penelitian. Pada metode penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada responden secara online, secara daring, dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif ini diukur dengan menggunakan permodelan skala. Skala yang saya maksud ini adalah skala Likert, di mana skala Likert ini digunakan sebagai acuan pengukuran sikap subjek penelitian terhadap serangkaian pernyataan yang diberikan pada saat pengumpulan data. Jadi responden nanti akan diminta untuk menjawab pandangannya terkait pernyataan yang diberikan. Masing-masing responden dapat memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban, yaitu yang pertama sangat tidak setuju dilambangkan dengan STS, tidak setuju dilambangkan dengan TS, netral dilambangkan dengan N, setuju dilambangkan dengan S, dan sangat setuju dilambangkan dengan SS. Kemudian untuk interpretasi data sendiri, penelitian ini menggunakan teknik analisa statistika deskriptif. Jadi penafsiran data ini sifatnya hanya mendeskripsikan saja tentang data yang telah terkumpul. Misalnya pada karya tulis ilmiah saya ini, saya hanya menghitung rata-rata dari data yang telah terkumpul, yang kemudian dari situ saya bisa mendapatkan gambaran secara kasar mengenai kondisi yang saya teliti. Lalu ada juga subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian pada karya tulis ilmiah saya ini adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi kelas D angkatan 2019 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 14 orang dari total populasi sebanyak 49 orang.
Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, masing-masing responden dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan pengaruh karantina mandiri dan perkuliahan secara daring terhadap perubahan pola tidur subjek penelitian. Klasifikasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang tidak terdampak sama sekali perubahan pola tidurnya dengan adanya karantina mandiri dan perkuliahan daring ini. Lalu untuk kelompok yang kedua adalah kelompok cukup terdampak, dan yang ketiga adalah kelompok sangat terdampak. Secara lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel yang tersedia di layar. Pada tabel ini terdapat 3 kolom utama, yaitu kolom kategori, kolom frekuensi, dan kolom persentase. Untuk kategori yang pertama, kelompok tidak terdampak sebanyak 0 responden dengan persentase 0%, artinya tidak ada sama sekali responden yang tidak terdampak pola tidurnya dengan kehadiran perkuliahan online dan karantina mandiri ini. Lalu untuk yang kelompok kedua adalah cukup terdampak dengan frekuensi sebesar 4 orang dan persentase sebesar 28,6%. Kelompok terakhir sangat terdampak, yaitu 10 orang dengan persentase sebesar 71,4%. Dengan memperhatikan tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran distribusi terbesar dari 3 kelompok kategori di atas terdapat di kelompok sangat terdampak. Secara umum, dapat dikatakan bahwa perubahan pola tidur subjek penelitian selama masa pandemi COVID-19 ini mengalami perubahan, dan perubahan pola tidur yang demikian juga tak luput dipengaruhi oleh adanya karantina mandiri dan perkuliahan secara daring. Untuk mengetahui secara lebih spesifik lagi mengenai kaitan antara karantina mandiri dan perkuliahan daring dengan perubahan pola tidur subjek penelitian, maka di sini saya menggunakan 3 dari 4 faktor kualitas tidur yang telah dikemukakan oleh WHO dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 1998 tadi. Langsung saja ke faktor yang pertama, yaitu faktor psikologis. Pada faktor psikologis ini, indikator yang dijadikan tolak ukur perubahan psikologis adalah tingkatan stres. Lalu tingkatan stres ini dinilai dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu mulai dari kelemahan dari sistem pelaksanaan perkuliahan daring dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka, lalu kendala-kendala dalam mengikuti perkuliahan daring, dan yang terakhir adalah pemahaman materi selama perkuliahan daring. Selanjutnya pada tabel di sini ada 3 kolom utama, yaitu kolom kategori, kolom tingkatan, dan kolom tingkat stres. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk kolom kategori sendiri merupakan pengelompokan aspek yang menjadi penilaian seberapa besar tingkatan stres yang dialami oleh responden. Lalu untuk kolom tingkatan merupakan pengelompokan responden berdasarkan sikap mereka menilai seberapa jauh perbedaan yang dirasakan pada saat perkuliahan daring jika dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka untuk setiap masing-masing kategori. Lalu untuk kolom yang ketiga, yaitu kolom tingkat stres, merupakan kolom yang menggambarkan tentang sumbangsi yang diberikan untuk setiap kategori terhadap perubahan kondisi psikologis responden. Misalnya saja untuk kolom kategori dan kolom tingkatan ini, kaitannya itu ya intinya membandingkan antara perkuliahan daring dan perkuliahan secara tatap muka. Contohnya, untuk kategori yang pertama adalah kelemahan sistem perkuliahan daring. Nah, ini dibedakan, responden diminta untuk membedakan kelemahan perkuliahan daring dengan kelemahan sistem perkuliahan secara tatap muka. Apabila perbedaannya memang cukup signifikan, kelemahannya cukup jauh, kelemahan perkuliahan daring maksud saya cukup jauh jika dibandingkan dengan kelemahan pada sistem perkuliahan tatap muka, maka akan saya kategorikan ke kelompok tingkatan tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah faktor gaya hidup. Pada faktor gaya hidup dibagi menjadi 2 aspek yang menjadi indikator perubahan faktor gaya hidup selama subjek penelitian menjalani masa karantina mandiri. Kedua aspek tersebut adalah pertambahan durasi pemakaian alat digital seperti laptop dan ponsel pintar, dan juga pertambahan durasi jam tidur di luar
jam tidur normal saat malam hari. Kedua aspek tersebut dipertimbangkan sebagai indikator penilaian. Setelah saya menghimpun data, apakah ada peningkatan waktu luang selama masa karantina mandiri bagi subjek penelitian yang terlibat atau tidak. Dan ternyata hasilnya sebanyak 11 responden mengatakan bahwa adanya peningkatan waktu luang selama masa karantina mandiri dan menjalani perkuliahan secara daring. Nah, dari situ saya mau mencari tahu lebih lanjut apakah dengan adanya waktu luang tersebut, pertambahan durasi pemakaian alat digital seperti laptop dan ponsel pintar ini bertambah atau tidak. Selain itu, aspek yang lain seperti pertambahan durasi jam tidur di luar jam tidur normal saat malam hari ini saya pertimbangkan juga apakah bertambah atau tidak. Dan dari situ saya mendapatkan hasil data seperti yang tertera di tabel berikut. Pada tabel ini dibagi menjadi 4 kolom, yaitu kategori, tingkatan, frekuensi, dan persentase. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil sebaran terbesar untuk kategori pertambahan durasi pemakaian alat digital berada pada tingkat tinggi dengan persentase sebesar 71,42% atau sebanyak 10 responden yang mengalami pertambahan durasi pemakaian alat digital. Lalu untuk kategori pertambahan durasi jam tidur normal, hasil sebaran terbesar berada pada tingkatan tinggi juga dengan persentase 64,28% atau sebanyak 9 responden. Kemudian masuk ke faktor kondisi fisik. Indikator yang digunakan untuk memperkirakan perubahan pola tidur subjek penelitian adalah aktivitas gerak tubuh selama perkuliahan daring dan karantina mandiri terhadap subjek penelitian. Pada tabel ini akan menggambarkan tentang bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh perkuliahan daring dan karantina mandiri dan berkurangnya aktivitas gerak tubuh responden. Lalu untuk keterangannya adalah tingkatan tinggi merupakan tingkatan dengan sebaran data paling banyak dari hasil pengukuran pengaruh perkuliahan daring dan karantina mandiri terhadap berkurangnya aktivitas gerak tubuh. Lalu dengan sebaran data paling banyak berjumlah 71,42% atau setara dengan 10 responden dari total responden sebanyak 14 orang. Artinya pengaruh perkuliahan daring dan karantina mandiri berperan besar terhadap penurunan aktivitas gerak tubuh bagi sebagian besar responden. Dan selanjutnya masuk ke bagian bab terakhir, yaitu bab penutupan. Pada bab penutupan kali ini saya hanya menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perkuliahan daring dan karantina mandiri terhadap perubahan pola tidur pada mahasiswa akuntansi kelas D Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur angkatan 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur saling terkait satu sama lain atas terganggunya jam tidur pada sampel penelitian. Semakin tinggi tingkat indikator penilaian pada masing-masing faktor, maka cenderung semakin tinggi pula perubahan pola tidur yang terpengaruh. Demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, maka berakhir sudah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.